Swastiastu. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di sini kembali lagi kepada podcast saya dengan saya Nika Dek Putri Hanggarini. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial loh. Ada yang bisa nebak gak nih? Nah, beliau adalah salah satu guru dari SMK Negeri 1 Tabanan dan beliau mengemban pada bidang akuntansi. Nah, baik, inilah dia Ibu Armisi. Kepada Ibu Armisi dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan bagaimana nih kabarnya Ibu. Baik, kabarnya sangat baik. Nama Niwayan Armisi, tugas di SMK Negeri 1 Tabanan, adapun maupun yang diangkut akuntansi. Nah, saya penasaran nih, Ibu sudah berapa lama kira-kira mengajar menjadi seorang guru akuntansi? Ibu mengajar di SMK Negeri 1 Tabanan dari tahun 2003. Baik, saya ingin mengetahui juga, sebelum adanya media presentasi dengan menggunakan PowerPoint, Ibu sebelumnya mengajar menggunakan media seperti apa nih, Bu? Baik, pada tahun itu guru-guru belum mengenal namanya PPT atau PowerPoint untuk menyampaikan materi kepada siswa. Pada saat itu guru-guru menyampaikan materi dengan menggunakan buku-buku yang ada, buku-buku yang sudah disediakan oleh sekolah. Nah, saya pengen tahu nih mengenai penggunaan media PowerPoint dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih penggunaan media PowerPoint dalam proses pembelajaran ini? Apakah efektif ataukah tidak? Baik, media pembelajaran PowerPoint sangat efektif. Dibandingkan dulu pada tahun 2003 kita tidak menggunakan media PowerPoint sehingga siswa itu menjadi bosan, tidak tertarik untuk belajar. Sedangkan setelah guru-guru mengenal media PowerPoint berupa PPT, di mana guru-guru menyiapkan materinya di PPT tersebut dengan berbagai desain dan berbagai kreasi di dalam menyampaikan materi kepada siswa, sehingga siswa menjadi lebih tertarik untuk belajar karena pembelajaran disajikan dalam bentuk PowerPoint. Nah, Bu, kira-kira Ibu punya nggak nih tips atau langkah-langkah dalam pembuatan PowerPoint yang baik dan benar? Baik, di sini kita sebagai guru terus diberikan pelatihan-pelatihan tentang media pembelajaran interaktif yang akan disampaikan kepada siswa. Ada tipsnya, kita akan membuat PowerPoint. Kita dulu akan meringkas materinya, kemudian materi yang kita ringkas poin-poinnya kita akan bawa ke PowerPoint, kemudian didesainkan dengan background-background yang menarik sehingga di dalam proses pembelajaran siswa menjadi lebih cepat menerimanya, lebih tertarik, dan guru pun lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kita sebagai guru diharapkan terus berlatih tentang media-media pembelajaran seiring dengan perkembangan zaman. Nah, di dalam penggunaan media PowerPoint ini, Bu, kira-kira Ibu pernah nggak sih mengalami kendala dalam penggunaan media PowerPoint ini? Baik, adapun kendala-kendala di dalam menggunakan media PowerPoint, dimana pada saat pertama kali kita menggunakan media PowerPoint, kita hanya tahu penggunaan media PowerPoint hanya menyampaikan materi. Kemudian setelah ada perkembangan zaman, kemudian PowerPoint tersebut bisa dijadikan video atau bisa dibuatkan animasi. Itulah kendala-kendala guru atau seorang guru di dalam mengikuti perkembangan media pembelajaran PowerPoint. Tapi kendala tersebut kita bisa atasi dengan terlatih. Nah, kira-kira nih dari kendala yang Ibu jelaskan tadi, Ibu punya nggak nih cara mengatasi kendala-kendala dalam pembuatan media PowerPoint ini?
Nah, untuk mengatasi kendala-kendala di dalam membuat media pembelajaran yang berbentuk PowerPoint, sudah tentu semua guru akan diberikan pelatihan-pelatihan oleh sekolahnya. Selain pelatihan-pelatihan, kita sebagai guru terus update diri dengan membuka YouTube tentang media, bagaimana cara membuat media pembelajaran PowerPoint yang bersifat interaktif, sehingga guru-guru akan mampu menggunakan media PowerPoint interaktif di dalam proses pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, Ibu, kami pengen tahu nih, kira-kira di sekolah tempat Ibu mengajar, apakah sudah menerapkan media pembelajaran menggunakan PowerPoint, Ibu? Baik, di sekolah Ibu sudah semua guru sudah menggunakan media pembelajaran PowerPoint dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira dari sekolah tempat Ibu mengajar, apakah bagaimana sih cara mengatasi guru-guru yang sudah berumur, yang sudah hampir pensiun, ketika mereka tidak paham dengan teknologi zaman sekarang dan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi pada saat ini? Baik, di sini di sekolah Ibu di SMK Negeri 1 Tabanan, banyak guru-guru yang juga belum mampu menggunakan media pembelajaran interaktif seperti PPT, tapi cara mengatasinya di mana kepala sekolah dia akan melakukan pelatihan-pelatihan di sekolah berupa workshop tentang media pembelajaran PowerPoint. Kemudian di samping itu adanya berbagi atau adanya kolaborasi antara guru yang sudah paham IT kepada guru yang belum yang sudah senior atau mendekati pensiun. Di samping itu di SMK Negeri 1 Tabanan dia sebagian besar guru-guru sudah menggunakan media PowerPoint bersifat interaktif. Kemudian sedangkan guru-guru senior kita hanya memberikan media pembelajaran PowerPoint yang masih bersifat sederhana. Jadi di sini terus adanya kolaborasi antara sekolah, kemudian antara guru senior, kemudian guru yang paham IT untuk meningkatkan kompetensi guru. Karena guru itu harus terus belajar dan belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Guru tidak boleh tertinggal terhadap perkembangan zaman, terutama di dalam media pembelajaran. Karena media pembelajaran itu adalah sangat penting bagi guru di dalam menyampaikan proses pembelajaran kepada siswa agar pembelajaran di kelas menjadi lebih menarik, siswa menjadi lebih senang, lebih nyaman, lebih tertarik untuk belajar di kelas. Nah, apa sih harapan Ibu dalam penerapan media PowerPoint ini dalam proses pembelajaran anak didik Ibu? Nah, adapun harapan yang Ibu inginkan di dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint, diharapkan siswa akan lebih cepat menerima materi, kemudian pembelajaran lebih efektif dan efisien, di mana guru-guru tidak terlalu banyak menjelaskan kepada siswa, hanya menyampaikan poin-poinnya kepada siswa. Nah, itu tadi teman-teman mengenai informasi pentingnya media presentasi menggunakan PowerPoint dalam proses pembelajaran. Selain itu, media PowerPoint dalam proses pembelajaran ini sangat membantu guru agar peserta didiknya dapat memperhatikan dengan baik dan dapat menarik perhatian mereka untuk lebih memperhatikan penjelasan dari gurunya. Nah, sudah cukup lama nih saya di sini pada podcast mengenai media PowerPoint dalam proses pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Aminisih selaku guru di salah satu SMK Negeri 1 Tabanan dalam bidang akuntansi sudah menjadi narasumber saya pada podcast kali ini. Terima kasih banyak Ibu. Nah, sekian podcast dari saya Nika Dek Putri yang hari ini pamit undur diri. Bye bye. Saya tutup dengan Tama Santi. Om Santi 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 Om.